Halo, sahabat kelasku. Saya Isyam Fahri. Kita akan memulai satu sesi pembelajaran tentang tarot psikologi, sebuah alternatif akhlak proyektif kepribadian, dan dinamikanya. Saya yakin sahabat atau siapa saja pernah mendengar atau cukup familiar dengan kalimat tarot. Sekarang kita akan memahami untuk bisa mengetahui apa itu kartu tarot. Ya. Kalau kita lihat dari beberapa literatur tentang kartu tarot, kalau boleh saya mengambil sebuah kesimpulan tentang kartu tarot, begini. Kartu tarot adalah memiliki mitos. Ya. Jadi kartu tarot itu kalau misalnya kita mendengar kata tarot, ya, itu katanya itu adalah sebuah permainan yang mengandung mistik dan magic. Ada juga orang bilang bahwa mitos tentang tarot itu adalah sebuah sarana atau sebuah media untuk meramal masa depan. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa ada mitos tentang tarot, ya. Kalau kita mau belajar tarot, ya, kita perlu ritual. Artinya perlu mempercayai sesuatu energi atau sesuatu kegaiban yang tertentu, maka dibutuhkan sebuah upacara-upacara kecil ketika kita harus menggunakan kartu tarot. Itu mitos. Kemudian ada juga orang bilang bahwa kalau mau belajar kartu tarot, hanya orang khusus yang bisa. Dan mitosnya lagi bahwa kalau kita ingin belajar tarot, ya, itu katanya tidak ilmiah dan hanya kebetulan. Benarkah ini semuanya? Tentu pemahaman ini kembalikan kepada diri kita sendiri. Dengan demikian, kalau kita tahu bahwa kartu tarot, ya, atau penggunaan kartu tarot secara umum, secara universal, atau penggunaannya di dunia terutama, saya ingin mengelompokkan menjadi 3 bagian untuk penggunaan kartu tarot. Jadi yang pertama, ketika kartu tarot itu digunakan oleh apa yang kita sebut dengan aliran Kabbalah. Mungkin kita pernah mendengar, ya, zamannya Nabi Musa dengan turunnya kitab Taurat, ya, atau yang kita sebut dengan bangsa Israeliat atau bangsa Yahudi. Jadi aliran Kabbalah ini adalah sebuah aliran pemikiran yang menjelaskan hubungan antara alam semesta, Tuhan, dan ketidakterbatasan dengan mempelajari makna esoterik. Ia tersembunyi di dalam kitab Taurat Yahudi. Ini adalah berasal dari mitisme, dari menggunakan konsep yang kita sebut atau yang lebih dikenal dengan the tree of life, pohon kehidupan, yaitu sebuah diagram kesadaran manusia sejak abad ke-9 sebelum Masehi. Jadi konsepnya gambarnya seperti ini yang kita tahu, ya, ada beberapa chariot 1, chariot 2 dan sampai ke 9. Dan penggunaan tarot dengan aliran Kabbalah ini, dia menghubungkan unsur-unsur dari berbagai aliran pemikiran dan menciptakan sistem kepercayaan sinkretis yang sangat unik. Karena kalau kita lihat dari secara desain, Kabbalah adalah sebuah subjek yang sulit untuk dipublikasikan karena ini adalah pengetahuan rahasia yang dijaga oleh para pendeta. Konsep ini tidak ditujukan untuk yang belum tahu dan dikaburkan oleh makna-makna yang terselubung. Ya. Dan itulah sebabnya kenapa konsep aliran Kabbalah ini menjadi teka-teki yang menyenangkan untuk kita pecahkan bersama. Dan semua orang bisa melihatnya dengan sedikit berbeda. Nah, itu yang pertama yang sering kita dengar, kegunaan kartu tarot. Kemudian kegunaan kartu tarot yang lainnya, kita pernah mendengar bahwa kartu tarot, ya, adalah sebuah aliran yang sering digunakan oleh fortune teller, ya, clairvoyance, atau paranormal, atau juru ramal, atau dukun, dan sebagainya. Ini yang berkembang, ya, saat ini. Banyak anak-anak muda kita yang merasa dirinya punya sixth sense, bahkan cenderung indigo, dia menggunakan kartu tarot. Ciri-cirinya dari kartu tarot digunakan oleh para fortune teller,
clairvoyance, paranormal, juru sembuh, dukun dan sebagainya, itu adalah sebuah usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan. Jadi kalau nggak ada pertanyaan kita, dia tidak akan bisa menjawab ya. Atau situasi melalui cara-cara okultisme atau dengan ritual tertentu. Jadi kalau misalnya kita mendengar lihat ada seorang peramal yang menggunakan kartu secara tertentu, secara khusus dan sebagainya, boleh kita katakan bahwa dia adalah punya aliran sebagai juru ramal atau dukun. Nah, penggunaan kartu tarot untuk memproyeksikan atau mengetahui masa depannya melalui cara-cara yang sangat subjektif dan menjadikan sesuatu pembenaran. Artinya apa? Artinya pembenaran menurut pahamnya, pembenaran menurut keyakinannya. Jadi ketika misalnya ada orang bertanya, kenapa kok jawabannya begini? Ya enggak tahu, pokoknya ya menurut pengamatan saya, sekali lagi, menurut pengamatan saya ya jawabannya seperti itu. Artinya apa? Artinya seorang juru ramal ini atau seorang dukun ini atau seorang fortune teller ini menggunakan apa yang kita sebut dengan pembenaran dalam dirinya. Atas apa? Atas yang dirasakan, atas yang dilihat, atau atas dasar apa yang dia dengar. Nah, pada umumnya aliran-aliran ini dengan menggunakan kartu tarot adalah mereka yang merasa sekali lagi yang merasa memiliki intuisi, memiliki mata batin, indera keenam, memiliki mendengarkan bisikan, pendamping dan sebagainya. So, kegunaan kartu tarot, aliran yang berikutnya adalah yang sering digunakan oleh fortune teller atau paranormal atau juru sembuh atau dukun sekalipun. Nah, kemudian bagaimana dengan selanjutnya? Kartu tarot pada selanjutnya ada yang disebut dengan aliran dengan penggunaan kartu tarot dengan pendekatan psikologi. Nah, di sini yang kita akan masuk. Aliran tarot pendekatan psikologi itu dapat digunakan sebagai alternatif alat proyektif kepribadian, sekaligus sebagai sarana komunikasi dengan pikiran bawah sadarnya, serta bisa dijadikan sarana terapi terhadap kejadian traumatik masa lalu dan kekhawatiran di masa yang depan. Nah, dengan demikian, ketika kita bisa mengetahui kondisi hari ini, kita bisa menepis bahwa kekhawatiran di masa lalu itu bisa kita hilangkan, kemudian ketakutan untuk menghadapi masa depan juga kita kurangi. Artinya, kita berpikir untuk hari ini. Dalam pendekatan dan kajian psikologi, kartu tarot tidaklah berdiri sendiri. Artinya apa? Ibaratnya sebuah psikotes, sebuah assessment. Ketika kita melakukan sebuah assessment, kita kan pasti banyak alat tes yang banyak. Nah, tarot dia tidak akan berdiri sendiri. Dia dibutuhkan sebuah sarana yang lain, misalnya sarana-sarana lain yang bisa mendukung dari hasil sebuah konseling. Nah, dalam pendekatan dan kajian psikologi, kartu tarot tidaklah berdiri tunggal, seperti tadi saya katakan, sebagai alat proyektif atau asesmen. Tetapi selain akan memenuhi prinsip-prinsip arketip, psikositas, tipologi kepribadian, dia juga memiliki korelasinya dengan alat-alat tes yang lain, seperti misalnya MBTI atau Enneagram. Dan konsep aliran tarot dengan pendekatan psikologi itu sudah dimulai sejak Carl Gustav Jung di tahun 1970-an itu melakukan studi kasus tentang memanfaat tarot dalam pendekatan psikologi. Nah, jadi ketika tarot dipakai untuk beberapa orang masyarakat, maka 3 golongan besar ini yang kita pahami. Pertama, tarot digunakan untuk sebuah proses yang kita sebut dengan aliran Kabbalah. Kemudian tarot dipakai oleh para clairvoyant, paranormal, dukun, fortune teller, dan sebagainya. Kemudian ada juga tarot digunakan untuk sarana atau untuk sebuah acara mapping untuk pendekatan psikologinya. Nah, dengan demikian, ya, dalam pengamatan kita, tarot itu bukanlah mistik. Ya, sekali lagi, tarot adalah bukan mistik. Sahabat kelasku, kita akhiri dulu sementara pada pembelajaran kali ini. Kita akan teruskan pada sesi yang berikutnya. Sampai jumpa dan salam.